Dahulu, ini adalah laut yang sangat luas. Saking luasnya, kapal-kapal berlayar di atasnya. Pesisirnya pun penuh ikan dan manusia. Kini, yang tersisa hanya peta dengan area kosong dan dataran garam berdebu. Airnya tidak hilang sendiri, melainkan diambil oleh manusia. Untuk lahan pertanian, hasil panen, dan rencana besar. Namun, laut tidaklah abadi. Tanpa pasokan, laut mulai surut dan mengering. Semua yang hidup pun turut mati bersamanya. Semua bermula dari keinginan menanam kapas sebanyak mungkin. Untuk itu, jutaan liter air dari sungai pengisi laut dialirkan ke tanah. Saluran air buruk, separuh air hilang begitu saja ke pasir. Laut tidak sempat terisi kembali, dan setiap tahun semakin menyusut. Orang-orang senang dengan panen, tapi lupa melihat apa yang terjadi di balik cakrawala. Dua sungai besar menghidupi laut ini, namun alirannya dialihkan ke ladang, pabrik, dan kanal. Saat air mencapai laut, hampir tak ada yang tersisa. Bukan lagi cabang besar, hanya ada aliran kecil. Laut berusaha bertahan, namun kekuatannya sirna. Tanpa sungai-sungai itu, ia tak bisa hidup. Dan kini, alih-alih laut menerima air, justru sungai tak lagi sampai kepadanya. Saat satelit mulai melihat laut dari atas, para ilmuwan terperanjat. Tiap 10 tahun, area di peta itu semakin kecil dan gelap. Mula-mula, teluk-teluk lenyap, lalu bagian-bagian laut. Di sana hanya ada retakan, debu, dan kapal berkarat tertanam di pasir. Dari angkasa terlihat jelas, ini bukan bencana musiman. Ini adalah kehancuran total. Ketika laut surut, gurun baru muncul di tempatnya. Ia dinamai Aralkum. Pasirnya tidak biasa, bercampur garam, bahan kimia, dan debu. Angin mengangkat campuran ini, membawanya sejauh ratusan kilometer. Orang sulit bernapas. Tanaman pun mati. Untuk menghentikan debu, semak-semak mulai ditanam. Namun, ini proses yang panjang. Dan gurun terus meluas dengan cepat. Warga ingat air surut terus. Ikan lenyap, pabrik tutup, lalu anak-anak sakit. Debu tebal di udara, seperti asap. Batuk, mata iritasi, kulit kering, jadi biasa. Air harus diangkut dari jauh. Kota tepi pantai mulai kosong. Laut adalah rumah bagi banyak burung, ikan, dan hewan. Saat air surut dan menjadi asin, mereka mulai menghilang. Ikan tak berkembang biak, burung kekurangan makanan, katak dan serangga mati. Segala yang dulu penuh kehidupan kini mati. Hanya di tempat air sedikit kembali, alam mulai hidup lagi. Namun, itu pengecualian, bukan aturan. Dulu, laut membantu meredakan cuaca. Musim panas tidak terlalu panas, musim dingin tidak terlalu dingin. Tapi setelah laut hilang, segalanya berubah. Kini, panasnya mencekik di musim panas. Musim dingin dilanda beku yang parah. Debu semakin memanaskan udara. Hasil panen menurun. Manusia semakin sulit hidup dalam kondisi ini. Bahkan tanah pun retak lebih cepat. Sungai-sungai yang menghidupi laut berhulu di pegunungan. Salju dan es mencair di sana. Namun, jumlahnya terus berkurang setiap tahun. Salju mencair lebih awal. Air pun tidak cukup pada waktunya. Artinya, bahkan jika kita ingin menyelamatkan laut sekarang, airnya memang sudah lebih sedikit dari sebelumnya. Jadi, penting untuk tidak hanya mengurangi pengambilan, tapi menggunakannya dengan bijak. Setiap negara yang dialiri sungai, menginginkan airnya sendiri. Beberapa membangun bendungan, mengambil air di musim dingin, yang lain butuh air di musim panas. Ini menciptakan sengketa dan konflik. Kadang tetangga tak bisa sepakat, lalu laut makin sedikit menerima air. Padahal, jika berbagi adil dan bijak, sisa air bisa diselamatkan untuk semua. Dulu, ada desa nelayan, pabrik, dan kehidupan di sini. Orang-orang memperbaiki jaring, menjual hasil tangkapan, membesarkan anak. Lalu, ikan lenyap. Pabrik tutup, kapal berkarat di pasir. Nelayan pergi, dan bersama mereka, seluruh budaya sirna. Hanya perahu yang tersisa, tergeletak di dasar bekas laut, seperti monumen. Di tengah laut ada pulau, kemana tak seorang pun diizinkan masuk. Konon, di sana ada eksperimen bahan berbahaya. Saat air surut, pulau itu bisa diakses dari darat. Ini jadi masalah. Untuk mengamankan area, spesialis datang.
Mereka mengubur dan memindahkan sesuatu. Namun, pertanyaan tetap ada. Apa sebenarnya di sana, dan apakah semua sudah dibersihkan? Ketika laut mulai mati, ia terpecah. Bagian utara, di Kazakhstan, mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Sebuah bendungan dibangun di sana, menahan air, sehingga tidak lagi surut. Namun, bagian selatan di Uzbekistan terus mengering. Kini, ada dua gambaran berbeda. Di utara, ada air dan sedikit ikan. Di selatan, hanya ada debu, retakan, dan kehampaan. Di Kazakhstan, bendungan Kokharal dibangun. Itu membantu menjaga bagian utara laut. Air tidak lagi surut. Kadar garamnya menurun. Garis pantai mendekat ke kota. Ini membuktikan sesuatu. Jika dilakukan dengan benar, efeknya nyata. Bukan dalam 100 tahun, tapi dalam beberapa musim. Masyarakat melihat laut masih mampu berjuang. Ketika air tak lagi terlalu asin, ikan kembali. Awalnya sedikit, lalu lebih banyak. Orang-orang mulai menangkap, membersihkan, dan menjual lagi. Usaha kecil pun beroperasi kembali. Ini bukan kembali ke masa lalu, melainkan sebuah tanda. Jika alam diberi kesempatan, ia akan merespons. Yang utama adalah tidak mengganggu, dan tidak mengambil sampai tetes terakhir. Di Uzbekistan juga mulai mengubah pendekatan. Mereka memperbaiki saluran, menerapkan irigasi tetes, dan mencoba menanam tanaman lain yang tidak boros air. Namun, prosesnya berjalan lambat. Sulit mengubah kebiasaan. Sistemnya sangat besar. Setiap meter pipa baru atau semak pengganti kapas adalah harapan air sampai ke laut, tidak hilang di pasir. Ketika air surut, pekerjaan pun menghilang. Tidak ada lagi tangkapan ikan. Banyak pabrik kini berhenti. Jalur transportasi pun terhenti. Kaum muda banyak yang pergi, kota-kota mulai kosong. Untuk selamatkan wilayah, mereka kembangkan usaha lain, seperti rumah kaca, peternakan, dan konstruksi. Namun, ini tidak cepat. Sebab, tanpa air, jalan dan rumah pun cepat memburuk. Semua butuh waktu dan investasi. Tentang laut, para jurnalis dan ilmuwan menulis, organisasi internasional pun datang. Ya, mereka membantu, air minum, obat-obatan, dan penanaman. Namun, semua berjalan lambat. Uang ada, tapi sering tidak sampai atau salah dibelanjakan. Tanpa kerja jujur di lapangan dan keputusan kuat dari atas, proyek besar pun hanya memberi efek sementara. Kini turis kemari, melihat kapal di pasir, bersuah foto, beri tagar. Ini beri sedikit uang warga, namun tak selesaikan masalah. Sebab kerja nyata tak terlihat kamera. Itu diselang irigasi, sumur baru, agar anak-anak minum air bersih, bukan hirup debu. Mengembalikan laut seperti dulu, tak mungkin lagi. Terlalu banyak yang sudah berubah. Namun, melestarikan yang tersisa dan memperbaikinya, kita bisa. Menanam pohon di dasar laut, memperbaiki saluran, menghitung setiap liter air, dan berbagi antar negara. Ini bukan mimpi, tapi sebuah tugas. Jika dilakukan, akan ada hasilnya. Jika dilupakan lagi, semuanya akan sia-sia. Laut ini adalah pengingat bahwa air tidak tak terbatas. Jika diambil tanpa batas, air akan habis. Bersamanya hilang kehidupan, pekerjaan, kesehatan. Hal serupa terjadi pada danau lain di dunia, maka penting untuk tidak mengulang kesalahan. Aral tidak bisa diselamatkan sepenuhnya lagi. Namun kisahnya bisa menyelamatkan tempat lain. Semua sudah jelas. Hitung air, perbaiki pipa, ganti jenis tanaman, tanam pohon, berbagi. Bukan slogan keras, melainkan hal sederhana. Kerjakan dengan apa yang tersisa. Di tempat yang melakukannya, debu berkurang, dan air muncul. Laut seolah menunggu. Jika kalian mulai, aku kembali. Jika tidak, aku pergi selamanya. Jika menarik, ikuti agar tak ketinggalan episode baru. Kami selalu ringkas dan tepat sasaran.